Hai sahabat jiwa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bang J di Yona Sehat Jiwa. Salam sehat jiwa. Kali ini Bang J akan membahas tentang betapa pentingnya kerjasama ODGJ dan caregiver atau keluarganya di dalam mencapai harapan atau mencapai kesembuhan. Siapa sih yang nggak ingin ODGJ yang dirawatnya itu sembuh dan pulih? Ya, siapa sih yang nggak ingin atau ODGJ itu nggak ada yang ingin sembuh? Nggak mungkin. Pasti semua ODGJ ingin sembuh. Pasti semua keluarga yang mempunyai ODGJ punya harapan yang sama. Yang menjadi masalah adalah tidak semua bisa dicapai dengan mulus. Kenapa? Karena ketidaktahuan, tidak terlalu mengerti tentang penyakit, tentang masalah kesehatan yang dialami oleh ODGJ ini. Nah, ini yang membuat akhirnya tidak sinkron antara yang dilakukan keluarga dengan yang dilakukan oleh ODGJ. Walaupun di saat akhir perawatan diberikan edukasi, ya, berikan pendidikan kesehatan atau penyuluhan bagaimana cara merawat, tapi kalau waktunya itu hanya satu kali dan pendek, ya tidak bisa memahamkan, ya tidak bisa mempraktekkan bagaimana sebenarnya merawat ODGJ dengan benar di rumah. Bahkan mungkin tidak tahu persis tentang masalah kesehatan, taunya ngamuk, marah-marah, tidak mau makan, tidak mau mandi. Nah, saat pulang sudah tidak begitu lagi. Nah, dipikirnya sudah sembuh, sudah baik. Ya itu semua kan karena minum obat. Ya, kalau obatnya dihentikan, ya bisa gejalanya muncul lagi. Nah, pemahaman ini yang kadang-kadang bisa bikin kambuh itu semakin cepat. Karena apa? Keluarga tidak tahu proses pengobatan dan perawatan ODGJ. ODGJ-nya juga nggak menyadari kalau dirinya ada masalah atau sakit, ya, sehingga kalau sudah merasa baik, merasa sembuh, dia mengambil keputusan untuk berhenti minum obat. Nah, setelah itu baru nunggu beberapa bulan ada masalah, baru akhirnya kambuh lagi dan dirawat kembali, ya. Atau kalaupun misalnya dia masih rutin minum obat, bisa saja kembali lagi ke rumah sakit. Kenapa? Tanda gejalanya tidak hilang tuntas, masih ada sisa dan itu cukup mengganggu sehingga pada akhirnya dibawa kembali. Nah, ini bukti bahwa masih ada hal-hal yang perlu disinkronkan, perlu diselaraskan antara apa yang dilakukan ODGJ dan apa yang dilakukan keluarga sebagai caregiver untuk mencapai kesembuhan. Oleh karena itu, jangan di skip, ikuti sampai akhir, ya. Jangan lupa berikan subscribe ya kalau belum subscribe, dan jangan lupa like, komentar, dan share jika informasi ini ada manfaat. Nah, yang pertama tentu kita harus tahu dulu bahwa antara ODGJ dan keluarga sebagai caregiver sudah sama-sama tahu belum tentang masalah kesehatan yang dialami. Ya, harus cari tahu dulu, entah dari medsos atau dari dokter yang memberikan obat atau dari Yona Sehat Jiwa ini. Cobalah disimak, kemudian cermati. Dari tanda gejala yang dialami oleh ODGJ ini, benarkah sudah mengalami masalah kesehatan namanya gangguan jiwa? Nah, kalau sudah paham, maka kenali apa yang harus dilakukan, ya, untuk mencapai harapan. Nah, tentu yang kedua adalah kalau sudah mengenali masalah kesehatan, tetapkan tujuan atau harapan merawat. Merawat ini kan tidak hanya dilakukan di rumah sakit, tapi juga di rumah. Karena pengobatan dan perawatan orang dengan gangguan jiwa itu butuh proses yang panjang, tidak sebentar. Sehingga keluarga harus tahu ini supaya bisa memberikan support atau dukungan yang tepat. Sama halnya dengan ODGJ, bisa mempunyai
optimisme, semangat yang baik untuk menjalani pengobatan dan perawatan. Makanya yang pertama adalah pastikan bahwa keluarga dan ODGJ mempunyai pemahaman yang sama, penerimaan yang sama bahwa yang dialami itu adalah masalah kesehatan, namanya gangguan jiwa. Nah, harapan ini tentu harus dikenali dan ditetapkan. Yang pertama, pastikan bagaimana bisa mengendalikan tanda gejala. Apa yang mendorong keluarga membawa ODGJ ke rumah sakit itu kan jelas ada keluhan, ada tanda gejala. Apa saja itu yang harus di-list, dicatat. Kemudian berikutnya adalah kemampuan merawat diri. Akibat ada penyakit ini, kemampuan perawatan diri apa yang menurun atau tidak dilakukan, atau dilakukan tapi dengan bantuan atau bimbingan. Tentu itu harus ditargetkan, ya. Itu pula yang menjadi standar pemulangan biasanya. Tanda gejalanya menurun, kemampuannya meningkat. Dalam apa? Meningkatkan kemampuan dalam mengendalikan gejala dan kemampuan perawatan diri. Sehingga yang dulunya itu tidak bisa dilakukan dengan baik, perawatan dirinya entah mandi, makan, berdandan, toileting, ya. Nah, akhirnya jadi bisa kembali. Nah, target yang berikutnya tentu kan namanya orang hidup itu perlu bersosialisasi, berbicara dengan orang lain, perlu menghargai apa yang diomongkan orang lain, yang disarankan orang lain, ya. Sehingga kemampuan ini juga akan membawa ODGJ ini mampu menceritakan setiap masalah yang dialaminya kepada orang lain. Jadi tidak hanya ukurannya kenal dengan banyak orang, bersosialisasi ini, tapi bagaimana dia bisa menceritakan situasi sulit, hal-hal yang membuat tidak nyaman dan tidak aman, dan bisa mencari bantuan kepada orang lain, ya. Sehingga akhirnya kesembuhan ini bisa terukur, bisa dilihat, oh ya, ODGJ kita ini ada taraf ini, gitu kan. Kemudian melakukan aktivitas harian, ya. Tentu ketika orang ya menjalani pengobatan dan perawatan, pasti ada yang namanya perbaikan. Dulu memang sudah bisa menyapu, mengepel, cuci piring, menyiram bunga, membantu masak, ya, sholat, ngaji, itu dilakukan. Setelah ada tanda gejala atau sakit tidak dilakukan lagi. Nah, tentu harapannya ya itu dilakukan lagi bertahap. Nah, juga harapan, rencana ke depan ini mau apa? Karena rata-rata orang dengan gangguan jiwa itu sulit membuat hope, membuat harapan, ragu-ragu, nggak yakin, ya, nggak percaya diri untuk kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Tugas keluarga kan membantu, memupuk semangat, optimisme, motivasi untuk baik lagi, untuk melakukan hal-hal yang positif, termasuk bekerja. Nah, berikutnya adalah kalau memang layak bekerja atau layak latih, ya harus diupayakan, mungkin ikut workshop kerja, ya kan, atau pelatihan online dan sebagainya, atau latihan-latihan kerja rumahan, ya, ikut orang lain dan sebagainya. Tentu itu target mengasuh, ya, yang perlu dipertimbangkan oleh keluarga sebagai caregiver, dan harus ketahui ODGJ supaya dia bisa mengukur. Tidak bisa bilang bahwa oh ya saya sudah sembuh, sudah, tapi sembuhnya ini yang mana, gitu kan, kemampuannya sudah sampai mana. Nah, setelah tahu baru upaya yang perlu dilakukan apa. Untuk mencapai semua usaha itu tentu kan harus disinkronkan. ODGJ-nya kan yang action, yang melakukan sendiri, keluarga yang mendukung. Kalau keluarganya nggak mendukung sebagai caregiver, ya bisa jadi ODGJ ini tidak melakukan. Kenapa? Ada gejala yang sangat lama hilangnya, namanya avulsion. Seringkali kehilangan kehendak, kehilangan motivasi, kehilangan ide-ide, sehingga harus diingatkan sama orang lain, termasuk keluarganya. Termasuk kadang-kadang itu hampa, kosong gitu, nggak semangat, sehingga adanya keluarga ini bisa membantu. Kalau mengandalkan ODGJ-nya sendiri, ya tentu sulit gitu loh, ya. Nah, kemudian obat ini kan tetap harus rutin diminum, ya.
Kalau rawat jalan ya harus dibawa karena harus sesuai dengan kebutuhan dan kondisi dari ODGJ. Yang menjadi persoalan adalah sangat sulit membawa ODGJ ke rawat jalan lagi atau kontrol lagi. Kenapa? Nah, karena tidak menyadari dirinya sakit, ditambah sudah merasa sembuh, sudah merasa baik. Ya, makanya kan mengenalkan masalah kesehatannya itu menjadi sangat penting. Kondisi kesehatannya sangat penting supaya ketika diajak rawat jalan itu gampang. Ya, sehingga kebutuhannya akan baik, ya, obatnya itu pas gitu. Nah, selain itu untuk mengoptimalkan fungsi obat, maka perlu juga ada latihan sosialisasi, mulai berbelanja keluar, ya, pergi ke pasar, biarkan dia pulang sendiri, ya, tentu jika ini memungkinkan. Kemudian juga ketika ada persoalan hidup, dia mulai suntuk, wajahnya murung, tegang, ya, kita latih dia untuk menceritakan setiap persoalan yang dia alami, hal-hal yang membuat tidak nyaman. Ya, sediakan waktu untuk menanyakan, untuk latihan menjawab pertanyaan. Dan kalau ada apa-apa, sarankan untuk minta tolong ke keluarga. Sehingga ketika ada masalah, ada sesuatu, tidak dipendam sendiri, tidak dipikir sendiri, tapi bisa berbagi dengan keluarga. Ya, nah, kemudian juga aktivitas. Tentu teman-teman ODGJ ini butuh aktivitas untuk pengalihan, untuk mendistraksi. Ya, kondisi menyendiri, suntuk itu sangat membosankan. Dia butuh kegiatan yang bervariasi. Memang mungkin belum kegiatan yang sifatnya pekerjaan dan menghasilkan, tapi minimal aktivitas rutin, kegiatan rutin yang dilakukan setiap harinya itu bisa membantu ODGJ untuk mengalihkan halusinasinya, mengalihkan pikiran-pikiran yang tidak pas, ya, sehingga akhirnya kalau aktivitas hariannya rutin, ya sudah tentu kehidupannya akan berwarna dan bermakna, sehingga akan bangga karena dia bisa menolong dirinya sendiri. Dan tentu ketika obat, aktivitas sosial, dan aktivitas harian ini berjalan dengan baik, tentu mau tidak mau akan mencapai hasil yang optimal dari pengobatannya. Tentu ini keberhasilannya tidak hanya tergantung ODGJ sendiri, keluarga juga harus berperan di dalam mensupport, ya, terlaksananya 3 hal itu. Itu kira-kira, semoga manfaat. Sampai jumpa lagi.